Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri, balik lagi bersama Mimin ya. Nah, seperti biasa Mimin di sini akan membagikan sedikit ulasan dari kelanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Nah, tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat. Dan tentunya kita juga bakalan dibuat semakin penasaran untuk kelanjutannya. Karena pada saat ini kebusukan atau kejahatan dari si wanita bermuka dua yaitu Priska telah terbongkar. Dan pada akhirnya Priska pun harus ditendang dari rumah keluarga Buana. Bahkan Priska juga mendapatkan tamparan dari Neratu langsung. Tentu saja Neratu sangat marah besar karena Priska telah berkhianat. Dengan cara membuat semua klien perusahaan Buana Corp lari ke perusahaan Kevin dan si wanita ular Alia. Namun syukurlah Dewa mengetahuinya sehingga membuat Neratu pun menendang Priska dari rumah keluarga Buana. Kejahatan Priska pun akhirnya terbongkar. Dan tentunya para fans semua sinetron Buku Harian Seorang Istri juga dibuat puas ketika melihat adegan di mana Priska ditampar oleh Neratu sebelum si Priska ini diusir dari rumah keluarga Buana. Nah, tentunya membuat kita semakin penasaran untuk kelanjutannya bagaimana nasib dari kehidupan Priska setelah ditendang dari rumah keluarga Buana ya. Lalu apa Neratu juga akan mengikuti permintaan dari Pasya di mana Pasya meminta bagian warisannya? Karena Neratu akan menebus kesalahannya dengan meminta maaf kepada Pasya karena selama ini menduga jika Pasya lah yang bersalah. Dan Neratu tidak menganggap Pasya sebagai cucunya lagi. Nah, karena hal tersebutlah Neratu ini berusaha untuk menebus kesalahannya dan akan meminta maaf kepada Pasya. Apakah Pasya mendapatkan bagian warisannya ya? Nah, namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Akan tetapi sebelumnya Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya untuk keperluan referensi di episode selanjutnya. Dan Mimin juga menyarankan kepada para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri agar menyimak video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya. Nah, bagaimana tanggapan atau komentar dari emak-emak semua tentang episode sebelumnya, di mana kita diperlihatkan dengan adegan tamparan dari Neratu kepada Priska? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya bahwa Dewa dan Nana berusaha untuk menemui Pasya dan Lula karena permintaan dari Neratu, di mana Neratu meminta agar Pasya dan Lula datang ke rumah keluarga Buana. Tentunya Neratu akan meminta maaf kepada Pasya karena selama ini Neratu bersikap tidak baik kepada Pasya dan selalu menyudutkan Pasya agar menikah dengan si wanita bermuka dua Priska. Namun dengan ketegasan dari Pasya, Pasya pun menolak dan memilih keluar dari rumah keluarga Buana. Tentu saja dari situlah Neratu sudah tidak menganggap Pasya sebagai cucunya lagi. Nah, karena hal tersebutlah Neratu merasa berdosa dan Neratu akan meminta maaf kepada Pasya dan menyuruh Dewa dan Nana menemui Pasya dan Lula agar Pasya dan Lula bisa ke rumah keluarga Buana dan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Namun apa yang terjadi? Pasya menolak untuk pergi ke rumah keluarga Buana karena di sini Pasya masih menginginkan bagian warisan dari keluarga Buana. Nah, akankah Neratu mengikuti permintaan dari Pasya, di mana Pasya menginginkan warisannya untuk menebus dosa-dosa atau kesalahan dari Neratu kepada Pasya. Sedangkan di sisi lainnya kita pun semua para fans setia Buku Harian Seorang Istri dibuat sangat terkejut ketika Priska ini mendapatkan tamparan dari Neratu, di mana kejahatan dari Priska telah terbongkar oleh Dewa. Ketika itu Dewa pergi ke kantor si wanita ular Alia dan Kevin untuk menemui klien yang telah direbut oleh Kevin dan si wanita ular Alia. Namun apa yang terjadi? Dewa dan Nana pun malahan bertemu dengan Priska. Nah, disitulah kejahatan dari Priska ini terbongkar oleh Dewa.
Ketika mengetahui Priska berada di kantor si wanita ular Alia dan Kevin, Dewa pun langsung menyeret Priska pulang ke rumah keluarga Buana dan menceritakannya semua kepada Neratu tentang kejahatan dari Priska yang sudah berkhianat di perusahaan Buana Corp. Neratu tidak pernah menyangka, bahkan awalnya Neratu tidak mempercayai cerita dari Dewa di mana Priska telah berkhianat. Namun tidak lama kemudian Bu Parah datang bersama orang bayaran Priska, di mana ketika itu Priska telah merusak nama baik keluarga Buana. Nah, disitulah Neratu pun mempercayai jika Priska telah berkhianat. Dan Priska pun ditendang dari rumah keluarga Buana, bahkan diseret oleh Dewa untuk keluar dari rumah keluarga Buana. Tentu saja kejahatan Priska selama ini yang ditutupi telah terbongkar ya. Lalu bagaimana nasib kehidupan Priska setelah ditendang dari rumah keluarga Buana? Tentu saja Priska pun pasti akan menemui si Kevin dan si wanita ular Alia untuk mengadukan hal ini. Lalu bagaimana tanggapan dari Kevin dan si wanita ular Alia ya tentang Priska diusir dari rumah keluarga Buana? Apakah Priska akan tetap bergabung dengan Kevin dan si wanita ular Alia dan akan tetap bekerja sama dengan Kevin dan si wanita ular Alia untuk menghancurkan Dewa dan Nana? Ataukah malah sebaliknya, Kevin dan si wanita ular Alia akan membuang Priska? Karena menurut Kevin dan si wanita ular Alia, Priska sudah tidak berguna lagi karena sudah tidak ada di lingkungan keluarga Buana. Setelah Dewa dan Nana mengetahui jika Pasya dan Lula tidak ingin ikut bersama mereka untuk pergi ke rumah keluarga Buana, Dewa pun menceritakannya kepada Neratu karena Neratu sangat ingin tahu apa jawaban dari Pasya ketika Dewa mengajak Lula dan Pasya pergi ke rumah keluarga Buana. Terlihat di sini setelah Dewa menceritakan kepada Neratu bahwa Pasya masih mengharapkan bagian warisan dari keluarga Buana, Neratu pun menjadi sedih bahkan sampai jatuh sakit. Lalu apa yang akan terjadi kepada Neratu ya setelah mengetahui jika Pasya masih mengharapkan bagian warisan dari keluarga Buana? Akankah Neratu akan jatuh sakit dengan memikirkan masalah ini? Sedangkan di sisi lainnya terlihat di sini Bu Parah sedang mendengarkan pembicaraan antara Dewa dan Neratu tentang Pasya. Bu Parah pun mengatakan jika ia tidak akan tinggal diam. Bu Parah akan memberi pelajaran kepada Pasya agar Pasya tidak macam-macam lagi kepada keluarga Buana. Dan terlihat di sini Lia pun menceritakan tentang masalah kehidupan dari Lula dan Pasya kepada Fajar. Tentu saja dari cerita Lia ini menyadarkan Fajar jika Fajar harus memperdulikan tentang kehidupan Lula dan Pasya karena Lula adalah adik dari Fajar. Tentu saja Lia ini menceritakan hal tersebut untuk menyadarkan Fajar ya, agar Fajar lebih memperhatikan Lula. Karena menurut Lia, kehidupan Nana sudah bahagia karena sudah tinggal di rumah keluarga Buana. Fajar harus memikirkan kehidupan Lula saat ini, di mana Lula dan Pasya dalam masa-masa sulit. Nah, terlihat di sini setelah mendengarkan nasihat dari Lia, Fajar pun langsung ingin menemui Lula dan Pasya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Fajar setelah bertemu dengan Pasya dan Lula ya? Semoga saja ketika Fajar ini menemui Lula dan Pasya, Fajar bisa membantu perekonomian keluarga Pasya dan Lula ya. Dan mudah-mudahan saja Fajar pun bisa membawa Lula dan Pasya untuk tinggal bersama Fajar. Tentu saja membuat kita semakin penasaran untuk kelanjutannya ya.